Kalian seneng banget ketemu lagi sama kalian. Sebelum ibadah kita doa dulu yuk. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sangat bersuka cita. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan, amin. Kalen, Ya, tolong Love? Love. Hah, kenapa Love? Itu Kak Hop, Pet lagi berantem, bantuin ngerayu. Oh yaudah kita sekarang kesana aja yuk Love. Yuk. Fate kan udah bilang lupa. Kak Hop juga dulu pernah ngilangin barang Fate. Iya, cuma sekali aja kan. Kalau kamu tuh setiap kali pinjem barangnya Kak Hop, gak pernah dibalikin ke tempat semula. Sekarang Kak Hop butuh bolanya jadi gak ada kan? Hey Faith, Hope, ada apa? Kok pagi-pagi udah berantem? Kak Allen, Kak Hop jahat Kak Allen. Hope, coba ceritain sama kalian apa sih yang terjadi sebenarnya? Gini Kak Allen, Fate kan pinjam bolanya aku, tapi gak dibalikin ke tempat semula. Saat aku butuh, gak ada bolanya. Wajar kan kalau aku marah? Iya, udah. Wajar kok yang namanya kesalahan. Tapi, Faith, kamu juga harus belajar untuk merubah kebiasaan yang buruk ya. Masih suka teledor. Harus lebih bertanggung jawab nih, khususnya sama barang yang kita pinjam. Ya, dan Hope, kalian ngerasain kok. Yang Hope lagi rasakan saat ini pasti kesel saat kita butuh barangnya, barangnya gak ada. Ya, tapi Hope sebagai kakak yang paling besar harus bisa mengingatkan Faith ya untuk bisa lebih berhati-hati lagi. Kita harus saling mengasihi, saling mengingatkan, juga saling maaf-maafan. Seperti Tuhan Yesus nih yang mengasihi kita. Kalau kita nggak rukun kayak gini pasti Tuhan Yesus sedih. Coba Faith sama Hope sekarang maaf-maafan dulu. Fate, maafin Kak Hop ya, tadi udah marah-marah sama kamu. Iya nggak apa-apa Kak. Maafin Fate juga ya. Udah ngilangin bolanya Kak Hop. Nanti Fate cari bantu nemuin bolanya Kak Hop lagi deh. Iya, kita cari bareng-bareng aja. Love juga mau ikutan cari ya. Nah gitu dong, baru namanya keren, good job. Love seneng deh Kak Hop sama Kak Pet udah baikan. Iya, ada yang inget gak hari ini hari apa? Hari Minggu. Waktunya ibadah online. Betul banget, hari ini kita belajar tentang kasih. Ya, kita mau belajar juga membagikan kasih ke sesama kita. Yuk kita memuji Tuhan sama-sama. Ayo Kak Allen, let's go! Hai kids, ayo bangkit berdiri. Kita mau main tebak-tebakan. Ajak papa, mama, kakak, adik kalian. Ikutin kakak ya, dari huruf K. Terus ada huruf A. Huruf S-nya coba kalian kasih tunjuk adik-adik gimana sih? Ada huruf I. Dan yang terakhir ada huruf H. Ada yang bisa nebak? Kasih, benar banget. Yuk kita mau muji Tuhan dengan penuh sukacita. Gerakin semua badannya ya.
2 jempol buat kalian. Keren banget. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kasih. Kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama, ya. Kasih yang kita rasakan dari Tuhan Yesus, kita mau belajar untuk bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Siapa yang mau belajar? Yang mau belajar katakan amin. Amin. Wow, keren. Kalau gitu kakak ajak sama-sama tutup matamu saat ini. Kita mau sama-sama bersyukur karena kita merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah terlambat. Yuk keluarin dari mulutmu, bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagus, bilang lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. bersyukur buat cintamu Bapa. Terima kasih. Bilang lagi terima kasih Yesus. Ayo kita udah terima kasihnya yang terbaik. Ya kita mau angkat pujian, penyembahan juga yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Jesus. Ya, sama-sama naikkan pujian ini. I can see the stars that shine and the birds above. I can feel it in the house of time, the wonder of your love. God, you love me more than words can say. And as sure as the sun comes up, you will always stay. Ikutin gerakannya ya. And I praise you, God of love. And I thank you for your son. And I praise you. And I praise you. Oh, I praise you, God of love. Bagus adik-adik, ya. Kita mau lakukan lebih sungguh-sungguh lagi, bisa? Oke, sekarang adik-adik sendiri ya. Keluarin suaranya sambil angkat tanganmu buat Tuhan Yesus. Come on, sing. I can see the stars that shine and the birds above. Bagus. I can feel the house of time, the wonder of your love. Yes, good. God, you love me more than words can say. And as sure as the sun comes up, you will always stay. Ayo angkat kedua tangannya ya. And I praise you, God of love. Yes, Tuhan. And I thank you for your son. And I praise you. And I praise you. Oh, Oh, I praise you. Yuk bersama-sama bilang. And I praise you, God of love. And I thank you for your son. Bilang, and I praise you. And I praise you. Oh, I pray. Ayo bilang lagi lebih sungguh. And I praise you, God of love. And I thank you for your son. And I praise you. And I praise you. Oh, I praise you. And I praise you. Oh, I praise you. And I praise you. Oh, I praise you. God of love. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang sangat besar sekali buat kami semua. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hai kids, gimana tadi waktu kalian memuji dan menyembah Tuhan? Pasti kalian sungguh-sungguh kan? Wow, keren semuanya. Adik-adik, pernah nonton konser musik? Atau mungkin kalian pernah nonton di YouTube ya? Di situ banyak banget kan orang-orang yang datang. Mereka pengen duduknya paling depan, berdesak-desakan supaya jelas ngeliat artis idola mereka. Nah, waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia juga terkenal banget loh. Banyak banget yang ngidolain Tuhan Yesus. Suatu hari waktu Tuhan Yesus di kota Kapernaum, penduduk di kota sana lari-larian pengen ketemu Tuhan Yesus. Sampai di rumah di mana Tuhan Yesus ada, tempatnya penuh banget, desak-desakan. Nah, di kota tersebut ada satu orang yang lumpuh adik-adik. Dia nggak bisa berjalan adik-adik. Dia dengar waktu tetangganya berlari-larian pengen ketemu Tuhan Yesus. Dalam hatinya timbul imannya. Wah, coba kalau aku ketemu sama Yesus. Mungkin aku bisa sembuh. Tapi gimana aku bisa ketemu sama Yesus? Bergerak aja aku nggak bisa. Dia hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Tapi adik-adik, si orang lumpuh ini punya 4 orang sahabat. Sahabatnya ini sangat sayang banget sama si orang lumpuh tersebut. Nah, si sahabatnya, "Hai bro, kita bawa yuk teman kita yang sedang lumpuh ini. Kita bawa buat ketemu sama Yesus." Nah, adik-adik, diangkatlah si tempat tidur tersebut. Lalu si 4 sahabatnya ini membawa si orang lumpuh ini buat ketemu Tuhan Yesus. Tapi pas lihat sana ya adik-adik ya, wah udah banyak orang, penuh. Sahabatnya ini minta tolong sama ibu-ibu yang ada di sana. "Bu, kasih kami jalan. Kami mau bawa teman kami buat ketemu Yesus." Tapi nggak ada satupun yang mau kasih jalan. Kira-kira si sahabatnya ini putus asa nggak ya? Enggak, apa ya yang mereka lakukan? Mereka naik ke atas atap, lalu diangkatlah si orang lumpuh ini ke atas adik-adik. Si gentengnya adik-adik ya, genteng tersebut dibuka satu persatu. Oh, ternyata si 4 sahabat ini punya ide buat membawa temannya itu ketemu Tuhan Yesus. Lalu dibawa turun pelan-pelan. Lalu Tuhan Yesus melihat iman keempat sahabatnya ini. Lalu Tuhan Yesus berkata adik-adik, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Si orang lumpuh ini seneng banget, akhirnya dia bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi ada ahli Taurat yang gak seneng loh. Si ahli Taurat ini berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Dia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni selain Allah? Wah, Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkan si ahli Taurat tersebut. Kan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha tahu ya. Lalu Tuhan Yesus menegur si ahli Taurat tersebut. Tuhan berkata, "Mana yang lebih mudah mengatakan pada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Adik-adik, Tuhan Yesus menghampiri si orang lumpuh tersebut. Tuhan menjamah orang yang lumpuh tersebut adik-adik. Lalu Tuhan bilang sama si orang lumpuh tersebut, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Wow, sukacita si orang lumpuh ini akhirnya sudah sembuh. Siapa yang nyembuhin? Yes, benar, Tuhan Yesus yang sudah kasih kesembuhan. Sekarang akhirnya si orang lumpuh dan temannya ini bisa pulang. Dan semua orang yang ada di kota tersebut bersukacita memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah kasih mujizat. Sekarang si sahabat ini bersama si orang lumpuh tersebut bisa pergi bareng-bareng deh, bisa jalan-jalan bareng. Nah, adik-adik lewat cerita tadi, ada orang lumpuh kan, dia punya iman. Keempat sahabatnya juga punya iman, percaya kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tapi adik-adik ya, karena si orang lumpuh tersebut putus harapan. Tapi Tuhan lihat dalam Markus 2 ayat 5, Tuhan Yesus katakan, Tuhan melihat iman keempat sahabatnya tersebut. Nah, adik-adik,
dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kakak jadi ingat, waktu kakak masih kecil, waktu itu kakak kelas 3 SD. Kakak di rumah punya saudara, punya adik 1. Nah, saat itu adik kakak itu umurnya 4 tahun. Mungkin dari kalian ada yang kenal nih sama adik kakak, namanya Kak Erwin. Waktu dia umur 4 tahun, tiba-tiba adiknya kakak ini sakit panas. Saat itu udah malam hari adik-adik, tengah malam. Nah, mau ke rumah sakit tempatnya jauh, terus nggak ada kendaraan. Lalu kakak beserta papa dan mama memutuskan untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Kami punya iman kalau Tuhan Yesus tuh pasti bisa menyembuhkan. Jadi yang kami lakukan, kami terus berdoa dan menyembah Tuhan. Dan saat itu juga Tuhan Yesus tahu kalau kakak beserta papa dan mama sungguh-sungguh sayang sama adiknya kakak ini. Dan Tuhan Yesus sembuhkan adik-adik, sembuhkan adiknya kakak. Mungkin saat itu adiknya kakak tuh nggak tahu ya, dia nggak punya dia tuh tidak berdoa karena dia kan masih kecil, apalagi saat itu dia sakit, dia nggak ingat apa yang terjadi. Tapi Tuhan melihat iman yang yang kakak dan papa mama miliki. Tuhan Yesus juga melihat iman keempat orang sahabat orang lumpuh tadi. Adik-adik pasti berpikir, Kak, gampang kalau misalnya kita mengasihi orang yang sayang sama kita, apalagi kalau itu anggota keluarga kita sendiri. Terus Kak, gimana kalau teman aku jahat, teman aku suka membuli, teman aku nakal, gimana dong Kak? Emang masih harus mengasihi? Adik-adik, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita harus mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Nah, kita sudah terima keselamatan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Bahkan di tengah pandemi ini kita bisa kuat, adik-adik bisa tetap belajar, bisa sehat. Semua karena kasih Tuhan Yesus, karena perlindungan Tuhan Yesus. Jadi apapun, walaupun teman kalian jahat, nakal, tapi adik-adik harus mau mengampuni. Karena di tahun dimensi yang baru ini, kita mau berubah serupa seperti Tuhan Yesus dalam hal mengasihi. Bisa kan? Adik-adik tahu nggak burung flamingo? Burung ini tubuhnya besar, tinggi. Warnanya pink, lucu. Kakak suka banget sama burung flamingo ini. Nah, si burung flamingo ini makanannya ikan dan udang. Mereka mencarinya di dalam lumpur. Kalau lumpur itu gimana? Airnya kan kotor ya, nggak bisa kelihatan ya. Tapi si burung flamingo ini berusaha untuk mendapatkan makanan. Nah, saat mereka mencari makanan, mungkin ada predator, burung besar yang mau memangsa mereka. Nah, saat ada predator, si burung flamingo ini kerjasama dengan teman-temannya. Mereka bikin gerakan tarian untuk nakut-nakutin si predator ini. Nah, asik kan kalau kita punya banyak teman? Adik-adik bisa berbagi. Kalian kalau lagi sedih, kalian bisa cerita sama teman-teman kalian. Yuk, sekarang kakak mau ajakin adik-adik berdoa sama-sama. Yuk kita berdoa ya sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah ajarkan kami tentang kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus sudah sangat sayang sama kami. Tuhan sudah mati di kayu salib buat menebus kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk bisa mengasihi seperti Engkau. Kami mau mengampuni teman-teman kami yang selama ini jahil sama kami, nakal sama kami. Kami mau ampuni mereka ya Tuhan. Mampukan kami untuk terus mengasihi seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama bilang amin. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan
kata lagu ini, kita harus saling mengasihi dengan cara saling memperhatikan dan saling mendorong atau memberi dukungan. Iya, benar banget, Love. Di masa seperti ini, dukungan kita untuk orang tua, kakak adik, dan teman-teman di sekitar kita sangat diperlukan. Yes, bener banget Kak Fani. Jadi yuk kita mau sama-sama belajar untuk peduli sama semua orang di sekitar kita. Kayak lagu tadi bilang, kita itu harus mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan lagu tadi diambil dari Ibrani 10 ayat 24. Nah sekarang Love, Kak Fani, kita nyanyi sama-sama yuk. Adik-adik di rumah juga ikut nyanyi dan goyang sama-sama ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Time for quiz, it's time for quiz. Kids, pilih jawaban yang kamu anggap benar dan ikutin gerakannya. Get ready, here we go. Pertanyaan pertama, apa yang pertama kali Tuhan Yesus katakan ketika melihat seorang yang lumpuh diturunkan dari atap oleh teman-temannya? Bangunlah dan berjalanlah. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Pertanyaan kedua, kepada siapa Tuhan Yesus mengatakan, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Orang Farisi dan ahli Taurat? Orang lumpuh? Teman-teman orang lumpuh? Pertanyaan ketiga, apa yang dilakukan orang lumpuh tersebut setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Bangun, mengangkat tempat tidurnya, lalu pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Menari dan melompat kegirangan sambil memberitakan kabar baik itu ke semua orang. Memeluk Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Masih tetap semangat kan? Hari ini kita akan mencoba science practice bersama saya Giselle, yaitu tentang walking water. Gambarnya sangat mudah didapatkan kok, yaitu 7 buah cup, tisu towel, sendok, pewarna makanan. Di sini saya pakai 4 warna ya, yaitu warna merah, biru, hijau, dan kuning. Dan juga air. Yuk kita mulai. Pertama, kita tuangkan air ke dalam 4 buah cup. Gak usah terlalu penuh ya. Segini cukup. Oke, sudah terisi semua ya. Selanjutnya, kita akan beri pewarna pada setiap cup. 2 tetes saja ya. Pertama, kita akan tuangkan pewarna merah. Lalu warna biru. Lalu warna hijau. Dan terakhir, warna kuning. Sudah semua ya, lalu kita aduk. Nah, sekarang kita lipat tisu towelnya.
kita lipat menjadi 3 bagian. Seperti ini. Karena cupnya kecil, kita lipat sekali lagi ya. Lalu kita lipat lagi seperti ini. Jadi, langkah selanjutnya, simpan cup kosong di antara cup berisi air berwarna. Lalu kita simpan tisu towelnya seperti ini. Lihat airnya berjalan melalui tisu towel. Oke, sudah 25 menit. Kita bisa lihat ya. Airnya berjalan melalui tisu towel dan mengisi cup yang kosong. Wow, warnanya bercampur. Cup yang tadinya kosong, sekarang sudah berisi air. Mengapa bisa begitu? Yes, itulah yang dinamakan gaya kapiler atau capillary action, yaitu di mana air dapat merambat melalui rongga pori-pori. Kita juga bisa melihat terjadinya pencampuran warna yang indah dari 2 cup berwarna yang saling mengisi cup yang kosong. Seru ya? Nah teman-teman, kasih itu sama seperti air, mengalir dan mengisi tempat yang kosong. Dengan kedekatan kita dengan Roh Kudus, kita akan bekerja sama dengan Roh Kudus untuk mengerjakan hal kebaikan, mengalirkan kasih, dan juga berbuat kasih kepada orang lain. Dimulai dari kita, maka kita juga akan menginspirasi pada orang lain untuk melakukan hal yang sama, yaitu berbuat kasih untuk orang lain. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Yuk kita mulai dari sekarang untuk berbuat kasih pada orang lain. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom parents. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Orang percaya seperti Paulus mempunyai panggilan untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Di tahun dimensi yang baru ini kita pun mau semakin berubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mau semakin berubah menjadi serupa dengan Kristus dalam hal mengasihi? Kita harus menjadi teladan. Karena teladan adalah cara efektif untuk mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita. Anak-anak kita adalah peniru yang ulung. Mereka akan menirukan semua sifat baik kita. Mereka juga akan menirukan semua sifat buruk kita. Kita tidak perlu mengatakan kepada mereka untuk menirukan kita. Mereka akan melakukannya secara otomatis, suka ataupun tidak suka. Maka dari itu kita harus menjadi seperti yang kita inginkan untuk mereka. Sebab pada akhirnya mereka akan menjadi seperti kita. Penelitian mengatakan bahwa anak-anak memiliki kemampuan bawaan untuk menirukan semua yang mereka lihat. Mereka tidak hanya bisa menirukan perilaku, mereka juga bisa menirukan sikap dan tindakan orang tuanya. Jelas di sini bahwa orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar kepada anak-anak dibandingkan masyarakat, sekolah, ataupun gereja.
kita bisa mengajarkan kepada mereka untuk mengasihi Allah dengan cara sikap hati kita mengasihi Allah dengan segenap hati. Kita menyukai firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Kita mau mengajarkan itu berulang-ulang dengan tekun kepada anak kita dan jadikan itu sebagai gaya hidup. Kita tidak bisa mengajarkan praktik hal-hal yang praktis apabila kita tidak melakukannya. Kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita punya. Kita harus memberi contoh terlebih dahulu. Ulangan 6 ayat ke-7 mengingatkan kepada kita untuk melakukan pengajaran gaya hidup secara terus-menerus, secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mengasihi sesama. Dimulai dari lingkungan keluarga kita. Perlihatkan kepada mereka bagaimana papa dan mama saling mengasihi. Bagaimana papa dan mama mengasihi setiap anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Bagaimana kita sebagai anak dari orang tua kita mengasihi orang tua kita di masa tuanya. Jangan harapkan anak-anak mengasihi kita sampai masa tua kita apabila sampai saat ini kita pun mengabaikan orang tua kita di masa tuanya. Anak-anak sangat bisa diajarkan untuk memiliki kasih juga kepada sesama orang di luar lingkungan keluarga kita. Perlihatkan kepada mereka bagaimana kita mengasihi asisten rumah tangga, bagaimana kita peduli atau memperhatikan karyawan yang bekerja dalam keluarga kita. Bagaimana kita merespon apabila ada orang yang baru dikenal yang tiba-tiba datang kepada kita untuk meminta pertolongan kita. Keteladanan yang kita ajarkan adalah tentang ketulusan, bukan kesempurnaan. Keteladanan tidak berarti bahwa kita harus selalu sempurna. Anak-anak tidak perlu memiliki orang tua yang sempurna. Mereka hanya ingin memiliki orang tua yang lebih baik setiap harinya. Parents, jadilah teladan yang baik dalam hal mengasihi. Pada akhirnya kita bisa mengatakan kepada anak-anak kita, ikutilah teladan papa mama, seperti papa mama mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat para dokter dan juru rawat yang merawat pasien. Tuhan jagai dan lindungi ya, supaya mereka panjang umur. Tuhan jamah mereka yang sakit supaya cepat sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Tuhan, kami berdoa buat terobosan ekonomi di negara kami. Berkatilah Pak Jokowi dan para menteri. Berilah mereka hikmat dari surga supaya krisis ekonomi dapat diubah menjadi peluang yang membawa berkat. Berkatilah papa mama yang sudah bekerja dan berusaha. Cukupkanlah segala keperluan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Opa Niko, untuk semua hamba-hambamu dan kakak-kakak dari berbagai tempat. Berkatilah mereka ya Tuhan dan lindungilah mereka dan terus pakai mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Adik-adik, angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hope and love.